Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menginstal Windows 10 jika software yang kita dapat itu dalam berbentuk ISO. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengubah format dari file yang sudah kita dapatkan itu. Kita ekstrak terlebih dahulu dan kita akan memindahkannya ke dalam flash disk, sehingga pada saat penginstalan kita bisa melakukannya dengan flash disk tanpa harus melakukan setting booting kepada flash disknya. Baik, akan saya tunjukkan. Kita buka terlebih dahulu softwarenya. Nah, di sini saya sudah punya dua software, di mana software salah satunya adalah software Windows 10, salah satunya Windows 10 dengan 64 bit dan 32 bit. Biasanya pada saat setiap kita mendapatkan file tersebut dari hasil download, file ini biasanya akan berbentuk ISO atau WinRAR seperti ini. Bagaimana cara untuk mengekstraknya? Teman-teman bisa menggunakan aplikasi. Tapi jika aplikasi tersebut susah untuk di-download atau mungkin teman-teman tidak mau mendownloadnya, kita bisa melakukannya dengan sangat mudah. Yang akan saya ekstrak kali ini adalah menggunakan Windows 10 32 bit. Pertama kita klik terlebih dahulu filenya, kita klik kanan, kemudian klik extract file, sehingga nanti filenya akan terbuka, dan setelah terbuka nanti bisa kita pindahkan ke dalam flash disk. Baik, saya akan ulangi. Klik terlebih dahulu filenya, kita klik kanan, kemudian klik extract file. Kemudian kita langsung klik OK saja. Jadi saya akan menempatkan file berkasnya ini akan semuanya akan berada di dalam file ini, sehingga nanti akan saya pindahkan dengan lebih mudah. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Tentunya dalam proses pengekstrakan ini kecepatan komputer sangat mempengaruhi. Jadi jika komputer teman-teman memiliki prosesor yang cukup baik seperti Core i3 atau mungkin Core i5, tentu saja dalam proses pengekstrakan akan lebih cepat. Namun hal itu juga kecepatan dari komputer biasanya berpengaruh terhadap isi dari komputer kita sendiri. Jadi makin banyak aplikasinya, biasanya kecepatan dari komputer yang kita miliki akan semakin berkurang. Sehingga kalau saya sarankan lebih baik komputer teman-teman diisi aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan. Jadi aplikasi yang tidak pernah digunakan atau mungkin tidak berguna sama sekali, lebih baik dihapus saja. Nah, baik, kita sudah mengekstraknya. Nah, ini adalah file yang sudah kita ekstrak tadi. Jadi file Windows 10 ini berasal dari file yang sudah kita download sebelumnya dan sudah saya ekstrak masuk seluruhnya ke dalam satu file ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mengkopinya. Kita blok semuanya, semua file ini, kemudian kita klik kanan dan kita copy. Kita masukkan ke dalam flash disk yang sudah saya sediakan sebelumnya. Kita klik kanan dan paste. Saya sarankan untuk flash disknya paling tidak minimal harus berkapasitas 4 GB. Dan saya sarankan supaya tidak ada file apapun di dalam flash disk kita, sehingga nanti pada saat penginstalan ditakutkan file-file tersebut nanti akan terganggu. Jadi jika sebelumnya ada file musik, file film, lebih baik dipindahkan terlebih dahulu dan dikosongkan, barulah file yang akan kita gunakan untuk menginstal kita masukkan seluruhnya, seperti itu. Kita tunggu sampai proses pengkopiannya selesai.
Baik, proses ekstraknya sudah selesai. Berikutnya kita akan mengambil flash disknya dan akan kita gunakan untuk penginstalan. Jadi flash disk yang sudah berisi seluruh file ini bisa teman-teman gunakan untuk penginstalan. Bagaimana cara menginstalnya? Tentu saja pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan kalau dengan laptop dipastikan agar baterainya tidak kurang dari 60%, karena ditakutkan pada saat proses penginstalan laptop teman-teman mati. Jadi lebih baik agar baterainya bisa lebih dari 60%, atau mungkin sediakan juga chargernya sehingga bisa diperbolehkan menginstal sambil mencharger laptop tersebut. Nah, kemudian teman-teman harus merestart PC-nya terlebih dahulu, PC atau laptopnya. Pada saat nanti monitornya mati, biasanya akan ketika monitornya muncul kembali, nyala kembali, biasanya akan muncul tulisan F1, F2 atau escape yang menunjukkan bahwa keterangan untuk masuk ke dalam BIOS. Jadi tombol itu bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam BIOS. Untuk apa BIOS ini? BIOS ini biasanya akan kita gunakan untuk men-setting atau kita menentukan akan memakai apa dalam penginstalan. Karena kalau kita tidak mengubah prioritinya terlebih dahulu, memakai DVD kah atau memakai flash disk kah, biasanya komputer harus diarahkan terlebih dahulu. Jadi karena kita menginstalnya dengan flash disk, maka kita akan masuk ke dalam BIOS dan men-setting dalam BIOS tersebut bahwa kita akan melakukan penginstalan dengan flash disk. Baik, langsung saja akan saya lakukan. Yang harus teman-teman lakukan adalah tentunya kita klik start, kemudian kita pilih restart. Ingat, kita akan menekan tombol apa nanti yang akan muncul, apakah escape, F1, F2 atau mungkin F10. Kita klik.